Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah belajar dan pembelajaran yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan pembelajaran heuristik, ekspositorik, dan blended learning yang berpusat pada siswa dan guru. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama, ada Yohanes Ciptadana dari kelas 2A, selanjutnya ada saya sendiri, Niputu Devani Paradesiwi dari kelas 2B, dan yang terakhir ada Iwayan Aryoga Pastika dari kelas 2B. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memaparkan pokok pembahasan yang akan dibahas. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu: yang pertama, pendekatan heuristik yang berpusat pada siswa dan guru. Yang kedua, pendekatan ekspositorik yang berpusat pada siswa dan guru. Dan yang terakhir yaitu pendekatan blended learning yang berpusat pada siswa dan guru. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan pembelajaran heuristik. Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein, yang berarti saya menemukan. Di dalam perkembangannya, strategi ini berkembang menjadi sebuah strategi pembelajaran atau pendekatan pelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan menjadikan heuriskein atau saya menemukan sebagai acuannya. Bahwa strategi heuristik ini adalah strategi pembelajaran yang lebih menekankan kepada aktivitas siswa pada proses pembelajaran dalam mengembangkan proses berpikir siswa dan intelektual siswa. Heuristik memiliki konsep untuk mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan praktek analisis dan teknik penelitian, latihan keterampilan khusus, dan menciptakan sesuatu. Strategi ini berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia lahir ke dunia ini, manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya merupakan kodrat manusia sejak lahir. Manusia memiliki keinginan untuk mengenal apa saja melalui berbagai indera yang ada di dalam diri manusia. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan lebih bermakna manakala didasari oleh keingintahuan itu. Strategi discovery, yaitu penemuan, diartikan sebagai suatu prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan, memanipulasi objek, dan lain-lain percobaan, sebelum sampai kepada generalisasi. Dalam hal ini, siswa melakukan penemuan dan guru membimbing siswa ke arah penemuan yang benar, dimulai dari tahap pemberian perangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, menarik kesimpulan, pembuktian, dan pengolahan data. Selanjutnya adalah strategi inquiry, adalah strategi pembelajaran proses belajar siswa melalui berpikir kritis dan analitis. Perlu diketahui bahwa strategi inquiry contoh pembelajaran yang berpusat kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan siswa, untuk pengetahuannya, dan cara berpikir kritis. Langkah-langkahnya adalah melalui pengikutsertaan, kegiatan eksplorasi, menjelaskan atau explain, mengevaluasi, dan mendalami, serta evaluasi. Pembelajaran heuristik bertujuan untuk membentuk kemampuan informasi verbal peserta didik dan keterampilan intelektual dan pengetahuan peserta didik. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, model pembelajaran inquiry juga bisa dipadukan dengan media pembelajaran daring, yaitu media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual ini merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan suara serta gambar dalam penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Pembuatan media pembelajaran audiovisual ini memiliki banyak cara, seperti misalnya video scribe, screen recording, green screen, zoom, dan aplikasi konferensi video. Dengan menggunakan media ini, guru dapat memberikan sebuah permasalahan dan penjelasannya melalui sebuah video pembelajaran. Baik, demikian pembelajaran dapat saya sampaikan tentang pendekatan pelajaran heuristik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan ekspositorik yang berpusat pada siswa dan guru. Nah, yang pertama yaitu mengenai definisi. Dalam pendekatan ekspositorik, siswa itu diharapkan dapat menangkap, dapat mengingat informasi yang telah diberikan oleh guru, serta dapat mengungkap kembali apa yang ditangkap melalui respon yang siswa diberikan pada saat diajukan pertanyaan oleh guru. Nah, pada pendekatan ekspositorik inilah kegiatan belajarnya bersifat menerima, karena guru menggunakan teori mengajar yang bersifat ekspositorik, baik pada tahap perencanaan maupun pada pelaksanaannya.
Nah, pada pendekatan ini, guru ditempatkan sebagai pusat pengajaran karena guru lebih memberi informasi efektif, menerangkan suatu konsep, dan mendemonstrasikan keterampilan dalam memperoleh suatu pola, aturan, dalil, dan memberi kesempatan siswa untuk bertanya. Selanjutnya itu mengenai tujuan. Tujuan utama pembelajaran ekspositorik adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Dalam artian, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Nah, strategi pembelajaran ekspositorik merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau disebut teacher-centered approach. Hal ini terjadi karena di dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Adapun langkah-langkah dalam penerapan pembelajaran ekspositorik, yaitu yang pertama, persiapan. Nah, tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Nah, hal-hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan salah satunya yaitu memberikan sugesti yang positif dan menghindari sugesti yang negatif. Yang kedua ada langkah penyajian. Nah, langkah penyajian merupakan langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini yaitu penggunaan bahasa, intonasi suara, dan menjaga kontak mata dengan siswa. Yang ketiga yaitu ada korelasi. Nah, korelasi ini memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimilikinya, maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik seorang siswa. Selanjutnya, yaitu ada tahap menyimpulkan atau disebut juga dengan generalization. Langkah menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Selanjutnya yang terakhir ada mengaplikasikan. Nah, langkah aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah menyimak penjelasan dari guru. Nah, teknik yang bisa dilakukan pada langkah ini yaitu membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan dan memberikan suatu tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan dari diterapkannya pendekatan pembelajaran ekspositorik. Kelebihannya yaitu yang pertama, dengan adanya pendekatan ekspositorik, siswa dapat mendengar suatu materi pembelajaran, melihat atau mengobservasi melalui demonstrasi. Yang kedua, yaitu guru lebih mudah menerangkan pelajaran dengan baik serta dapat dengan mudah menyatu dengan kelas. Dan yang terakhir, pendekatan pembelajaran ekspositorik lebih efektif, di mana materi pelajaran cukup luas sementara waktunya terbatas. Selanjutnya, adapun kelemahannya yaitu yang pertama, pembelajaran ekspositorik ini keberhasilannya sangat bergantung kepada guru yang mengajarnya dan pengetahuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Yang kedua, gaya pendekatan satu arah mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa menjadi terbatas. Dan yang terakhir, pendekatan ekspositorik hanya dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak dengan baik. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pendekatan pembelajaran blended learning yang berpusat pada siswa dan guru. Adapun pengertian pendekatan pembelajaran blended learning. Penggunaan aplikasi teknologi informasi atau e-learning sebagai media pembelajaran sudah semakin sering ditemui dalam pendidikan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka yaitu pembelajaran yang dilakukan secara konvensional dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi, dan pembelajaran yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri, serta memungkinkan peserta menjadi lebih aktif dan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu tujuan pendekatan pembelajaran blended learning. Yang pertama, membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi guru dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan pembelajaran blended learning. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah mengidentifikasi urgensi dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode blended learning dan menata sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Langkah kedua adalah merancang teknis pembelajaran dengan metode blended learning, termasuk di dalamnya adalah menentukan platform yang akan digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Langkah ketiga adalah mensosialisasikan kebijakan yang diambil kepada siswa dan orang tua. Hal ini sangat penting karena blended learning
bagi masyarakat awam merupakan hal yang asing. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kelemahan pendekatan pembelajaran blended learning. Kelebihannya yang pertama dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pembelajaran lebih efektif dan efisien. Untuk kelemahannya, yang pertama media yang dibutuhkan sangat beragam sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar seperti komputer dan akses internet.